Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Edliano Holandode akan membahas tentang sejarah bangunan Museum Sumpah Pemuda. Jadi, Museum Sumpah Pemuda awalnya merupakan rumah tinggal milik Sing Kohlian, gedung yang didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak tahun 1908, gedung keramat disewa pelajar Stovia sebagai tempat tinggal dan belajar, atau lebih dikenal dengan nama Commensales-Huis. Lalu berikutnya, sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda yang melakukan kegiatan penggerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh Algemeen Studi Club Bandung sering hadir di Gedung Keramat 106 untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Keramat 106. Di gedung ini pernah diselenggarakan Kongres Sekor Rukun Pemuda Indonesia atau disingkat PPPI. Gedung ini juga menjadi sekretariat PPPI dan sekretariat Majalah Indonesia Raja yang dikeluarkan PPPI. Mengingat digunakan berbagai organisasi, maka sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 yang semula bernama Langen Siswo diberi nama Indonesische Clubhuis atau Club Gebouw atau Gedung Pertemuan. Pada 15 Agustus tahun 1928, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada bulan Oktober tahun 1928. Sugondo Jojo Puspito, Ketua PPPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Kalau pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan terciptanya Persatuan Bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Di gedung ini memang dihasilkan keputusan yang lebih maju dan kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, banyak penghuni yang meninggalkan gedung Indonesische Club Gebouw karena sudah lulus belajar. Setelah para pelajar tidak melanjutkan sewanya pada tahun 1934, gedung kemudian disewakan kepada Pangjemjam selama tahun 1934 sampai 1937. Pangjemjam menggunakan gedung itu sebagai rumah tinggal. Lalu kemudian pada tahun 1937 sampai 1951, gedung ini disewa Loh Jingto yang menggunakan sebagai toko bunga. Lalu setelah dijadikan toko bunga, pada tahun 1948 sampai 1957, gedung ini berubah fungsi menjadi sebuah hotel Hersia. Lalu berikutnya, pada tahun 1951 sampai 1970, Gedung Keramat 106 disewa Inspektorat Bea dan Cukai untuk perkantoran dan penampungan karyawannya. Hingga akhirnya, pada tanggal 3 April tahun 1973, Gedung Keramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai pada tanggal 20 Mei tahun 1973. Gedung Keramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Gedung Keramat Raya 106 dijadikan museum karena memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Di tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua ini, sendi-sendi dasar persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan untuk kemudian diikrarkan. Setelah kita membahas sejarah tentang Gedung Museum Sumpah Pemuda, saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Museum Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah nilai persatuan dan kesatuan. Museum ini menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah di mana pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua adalah nilai nasionalisme. Sumpah Pemuda adalah cermin dari semangat nasionalisme yang kuat dan mendorong para pemuda untuk mencintai tanah air dan berjuang demi kemerdekaannya. Lalu yang ketiga adalah semangat perjuangan. Museum ini mengingatkan kita akan semangat juang para pemuda dalam menghadapi penjajahan dan memperjuangkan hak-hak bangsa. Lalu yang keempat adalah nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban juga tercemin dalam semangat para pemuda yang siap mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa.
Lalu yang kelima adalah kebersamaan dalam perbedaan. Museum ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan suku, agama, dan bangsa, pemuda Indonesia dapat bersatu dan mencapai tujuan bersama. Keenam, menghargai perbedaan. Peristiwa Sumpah Pemuda juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk bersatu. Yang ketujuh adalah nilai cinta tanah air. Nilai cinta tanah air tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, atau dan satu bahasa. Dan yang terakhir adalah pengingat sejarah. Museum ini menjadi pengingat bagi generasi muda tentang perjuangan para pendahulu dalam meraih kemerdekaan, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sekian sejarah dan nilai yang terkandung dalam Museum Sumpah Pemuda ini. Apabila ada kata atau yang kurang berkenan atau sesuatu, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.